Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan serta panduan dalam menjalani kehidupan sampai hari kiamat nanti. Baik, di sini saya akan membahas tentang Islam Science yang dimana saya beri judul Source Code Tuhan. Sebelum ke pembahasan, kita beda dulu apa itu source code. Nah, source code sendiri adalah deretan kode yang membangun suatu program. Atau kalau anak informatika itu ya kumpulan coding-codingan gitu. Coding-coding yang ditulis untuk membuat suatu program atau suatu aplikasi atau website. Nah, sedangkan Islam dan sains itu kan katanya sesuatu yang bertentangan gitu, sulit untuk disatukan. Karena beberapa hal dari agama atau kepercayaan itu tidak bisa dijelaskan secara sains. Dan menurut sains, sesuatu yang tidak terlihat itu ya berarti nggak ada gitu. Nah, Islam sendiri kan base-nya adalah kepercayaan, sedangkan sains atau ilmu pengetahuan itu base-nya logika. Kepercayaan itu kebenarannya cuma diyakini oleh sekelompok orang doang, sedangkan logika atau ilmu pengetahuan itu kebenarannya diyakini oleh seluruh manusia. Jadi nggak membeda-bedakan golongan, sedangkan kepercayaan itu cuma golongan-golongan tertentu aja. Nah, di sini saya akan membahas tentang source code Tuhan, di mana source code Tuhan ini adalah takdir yang nantinya berkaitan tentang Islam dan sains. Apakah keduanya terkait atau memang terpisah gitu. Nah, pembahasan kali ini base-nya adalah informatik. Atau istilah-istilah yang saya gunakan nantinya itu kebanyakan istilah tentang komputer. Nah, langsung saja, aplikasi atau suatu program itu kan dibuat oleh programmer, benar. Sedangkan alam semesta atau kehidupan ini dibuat oleh Tuhan. Itu memiliki kesamaan. Ada produknya, ada kreatornya. Aplikasi dibuat oleh programmer, alam semesta dibuat oleh Tuhan. Dan dalam membuat aplikasi, itu kan kita harus menuliskan kode-kode tertentu supaya aplikasi itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada komponen-komponen yang harus kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Tuhan juga sama. Tuhan itu menciptakan alam semesta itu komponennya banyak. Salah satunya misalnya bumi, matahari, bulan. Nah, di dalam bumi sendiri ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Itu tuh sama komponen-komponennya. Jadi konsepnya tuh sama. Makanya saya di sini memberi judul source code Tuhan. Source code Tuhan di sini adalah takdir. Apa yang telah Allah tuliskan, apa yang Allah telah buat, apa yang Allah telah tetapkan untuk kehidupan dunia ini tuh semuanya itu dalam bentuk source code lah istilahnya. Atau takdir. Jadi komponen-komponennya ya udah ada. Misalnya di aplikasi itu, aplikasi e-commerce lah. Ada yang namanya AI atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk mencari tahu kebiasaan si user gitu. Misalnya contoh, kita buka aplikasi Shopee. Terus kita nyari misalnya kacamata di pencarian. Setelah nyari lihat beberapa menit, habis itu kita keluar dari pencarian. Terus pas kita lihat bagian rekomendasinya, itu mesti akan ada beberapa produk kacamata yang ditawarkan. Nah, itu sistem kerja AI atau jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk ya melihat kebiasaan manusia itu lagi nyari apa gitu. Misalnya nyari A, ya nanti produk yang direkomendasikan itu produk A. Nah, misalnya habis itu kita nyari tentang sepatu-sepatu. Beberapa menit kita scroll, nah terus kita lihat bagian rekomendasi. Maka di bagian rekomendasi itu nggak kacamata doang, ada sepatu-sepatunya juga. Nah, itu programnya membacanya seperti itu. Ada AI yang ditanamkan di komponen-komponen dalam aplikasi Shopee tersebut. Nah, sama, Allah juga menanamkan AI atau komponen-komponen kepada ciptaannya gitu. Misalnya, Allah ngasih AI nih ya. AI-nya dalam bentuk akal dan pikiran.
dan akal dan pikiran ini dikasih ke manusia. Dan terus manusia itu akan bergerak atau berjalan sesuai dengan AI-nya. Kalau tadi kan AI-nya bekerja melihat kebiasaan user, sedangkan AI yang digunakan Allah untuk manusia ini, ya biar manusianya itu bisa berpikir dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah itu kan sama banget kan. Maksudnya konsepnya tuh sama, mirip-mirip. Nah sedangkan ilmu pengetahuan dan agama itu juga sama, soalnya itu dua produk yang Allah bikin gitu. Misalnya Allah tuh bikin satu folder isinya eh, kehidupan, yang dimana itu ada hardware dan softwarenya. Misalnya hardwarenya tentang bumi-bumi, dan nanti itu softwarenya itu ya sistem yang ditanamin di bumi itu ada apa. Misalnya nanti bumi bergerak adanya siang dan malam. Ya kayak gitu, sama persis pokoknya. Dan keduanya itu terkait, antara Islam atau agama dan sains itu ya terkait, soalnya satu kreator gitu. Allah yang nyiptain. Kalau duanya nggak terkait, ya nggak bisa gitu. Soalnya itu kan antara program itu, kalau dalam informatika itu program satu dan program yang lainnya, jika itu dalam satu produk, itu tuh akan saling terkait. Contohnya kita bikin program pembayaran. Nah, program untuk pembayaran ini nanti kan terkait dengan produk yang akan kita beli. Jadi harga produknya udah tercantum, nanti pembayarannya juga. Misalnya kita ngeklik produk ini, terus kita akan ke check out. Nah, nanti itu akan diarahkan ke bagian pembayaran, dan bagian pembayaran sama bagian pemilihan produk ini beda program gitu, maksudnya beda file. Sama kayak Islam dan sains, Islam itu filenya sendiri, sains itu filenya sendiri, tapi keduanya terkait gitu. Contohnya misalnya tentang dalam Islam itu kan dalam Al-Quran adanya proses siang dan malam, dan sains juga menemukan bahwa proses siang dan malam itu ya ada prosesnya gitu. Mungkin yang orang awam itu cuma tahu siang dan malam doang, dan sedangkan orang terpelajar atau akademis itu tahu proses terjadinya siang dan malam. Nah kayak gitu. Terus kalau ada yang bilang hal-hal yang terjadi secara agama itu nggak bisa dijelasin secara sains gitu. Sedangkan sains meyakini sesuatu yang tidak terlihat itu yang nggak ada. Contohnya tentang Tuhan. Keberadaan Tuhan nggak bakalan bisa diketahui oleh sains gitu. Nggak bisa dijelasin oleh sains. Nah kembali lagi ke program tadi. Kita tuh gunain aplikasi, contohnya aplikasi Shopee tadi. Ya kita tuh nggak perlu tahu source code-nya tuh gimana. Yang perlu kita tahu tuh ya kita bisa belanja di situ gitu, bisa transfer, bisa main gamenya. Kita tuh nggak tahu codingan atau source code-nya tuh detailnya tuh apa aja. Sama kayak pencipta alam semesta, kita nggak perlu tahu Tuhan tuh merencanakan apa. Yang kita perlu tahu tuh Tuhan tuh udah ngasih aturan, udah ngasih perintah untuk melakukan kehidupan kayak gini loh. Kamu tuh harus hidupnya kayak gini. Cuma kayak gitu aja, simple banget. Sebenarnya kesamaannya itu sama persis gitu. Dan keduanya itu antara Islam dan sains itu ya sangat-sangat terikat. Gini aja nih, kalau logikanya nggak bisa dibuktikan secara sains, misalnya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Contohnya gini, sebelum Newton menemukan teori gravitasi, itu kan masyarakat sebelumnya itu nggak tahu kalau benda jatuh itu ada gravitasinya gitu. Dan mungkin ada yang meyakini bahwa gravitasi itu nggak ada gitu. Ini sesuatu yang jatuh ada prosesnya, itu nggak bisa dibuktiin secara logika. Soalnya ilmu pengetahuan sebelum Newton itu belum sampai ke teori gravitasi. Tapi setelah Newton menemukan teori tersebut, akhirnya banyak hal yang bisa dikaji tentang gravitasi ini. Sama kasusnya kayak Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu sekarang mungkin cuma 80% yang masih bisa dijelaskan secara sains gitu, mengenai teori relativitas sama ruang dan waktu. Mungkin sekarang nggak bisa dijelasin secara keseluruhan, karena kemungkinannya manusia memang belum menemukan ilmu untuk menjelaskan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Ya kita tunggu aja nanti perkembangan zaman, mungkin beberapa puluh tahun ke depan mungkin peristiwa Isra Mi'raj ini bisa dijelaskan secara sains, karena kan ilmu pengetahuan berkembang seiringnya waktu. Jadi bukan sesuatu yang nggak masuk akal, itu nggak bisa dijelasin. Soalnya Allah itu udah ngasih manusia tuh ya itu udah paketan lah, antara eh, kepercayaan sama sains itu ya sepaket. Jadi nggak bisa bertentangan tuh antara sains kayak gini, terus
tentang kepercayaan kayak gini. Dan ada yang bilang juga, jika kita berbicara tentang kepercayaan, itu sebaiknya nggak usah bawa-bawa logika. Soalnya kepercayaan itu hal yang diyakini oleh hati, sedangkan logika itu prosesnya ada di kepala. Tapi hati dan kepala kan itu kan juga nyambung, ada keterkaitan. Sedangkan eh, ilmu pengetahuan itu kan basicnya harus dikaji. Kepercayaan itu ya cuma diyakini doang. Kalau ilmu pengetahuan itu harus dikaji. Contoh, kita yakin kalau habis makan itu bakalan kenyang. Nggak perlu kita ada, nggak perlu kita tahu kayak prosesnya gimana, kenapa bisa kenyang itu gimana, nggak perlu tahu. Yang penting kita tuh kalau makan itu kenyang. Itu tuh keyakinan, hal yang berdasarkan keyakinan. Tapi jika kita tahu tentang ilmunya, maka kita tahu prosesnya itu gimana, ketika makan masuk ke mulut nanti jatuhnya kemana, terus kenapa bisa ada rasa kenyang itu. Nah, itu bagian sainsnya. Jadi kita cukup percaya dulu kalau itu memang bisa dibuktikan oleh sains, yaitu nanti bakalan menambah keimanan kita. Ya mungkin itu saja unek-unek yang bisa saya sampaikan mengenai source code Tuhan dan keterkaitan Islam dan ilmu pengetahuan. Ya pokoknya apa dunia ini itu, kesimpulannya dunia ini, kehidupan alam semesta ini diprogram oleh sang kreator atau programmernya itu Allah. Dan semua yang ada di dunia ini, entah itu komponen yang bersifat hardware atau software, itu tuh semuanya terkait karena diciptakan oleh satu pencipta dan dibuat dalam satu produk yang sama, itu kehidupan ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.